Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk yang bekerja, mendapat rezeki yang berkah. Amin. Tanggal 20 bulan 3 2024, kurang 2 hari lagi, yaitu KPU akan mengumumkan hasil Pilpres. Dalam hal ini, itu yang diumumkan berpotensi umumkan hasil Pilpres yang palsu. Artinya KPU itu mengumumkannya ada potensi hasil Pilpresnya itu palsu. Kenapa? Di situ banyak hasil rekayasa. Nah, lalu meminta pihak paslon 01 dan 03 untuk menerima atau mengajukan gugatan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Bawaslu dipastikan akan menolak karena dari awal diduga mereka itu bersekongkol dengan KPU. Akhirnya harus dibawa ke MK. Nah, kita tahu semua di MK itu ada paman. Jadi kayak semacam grand design yang sudah luar biasa. Semacam sudah disiapkan. Jadi algojo untuk eksekusi mati di MK. Ladang pembantaian perkara, ujungnya sudah bisa ditebak. Kecurangan paslon yang diindikasi itu yang dilakukan oleh 02 tidak bisa disentuh hukum dan tetap dinyatakan sebagai pemenang. Pola-pola permainan lama yang sudah dihafal rakyat, jangan sekali-kali bertindak bodoh mengikuti permainan licik dari Pak Lurah. Sang pendusta, kejoliman, rezim ini sudah sangat keterlaluan. Hanya ada 3 cara untuk menghentikan. Yang pertama, pemakzulan melalui hak angket DPR. Yang kedua, gulingkan melalui parlemen jalanan seperti yang terjadi di Sri Lanka, Filipina, Thailand, dan kita dulu juga pernah di tahun 98. Cara di atas, saya pikir kalau memang tidak mempan lagi, yaitu yang bergerak adalah makar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghentikan. Nah, ini istilahnya kita minta cawe-cawe Tuhan Dan karena memang manusia itu kalau udah serakah, haus kekuasaan dengan segala kedoliman yang nampak jelas, dia sangat menikmati perbuatan jolim. Dan seakan-akan paslon 02 itu pura-pura tidak tahu menahu atas segala kecurangan yang dilakukan oleh rezim. Tapi kecurangan pada tahun 2004 dilakukan dengan sangat terstruktur, sistematik dan masif. Juga sangat vulgar bagi yang telah menonton film dokumenter Dirty. Tentu agak paham bagaimana mereka melakukan perencanaan kecurangan dengan sangat matang dan rapi, disusun dari jauh-jauh hari. Pak Lurah dengan cawe-cawe telah menyalahgunakan kekuasaan dan memenangnya dengan melabrak berbagai aturan hukum, baik konstitusi, undang-undang maupun peraturan-peraturan yang lain. Pak Lurah melalui kekuatan lembaga surveinya dibayar semua. Yang KPU di bawah kendalinya, Bawaslu di bawah kendalinya bersekongkol jahat dengan KPU. Semua mengindikasikan hal-hal yang kecurangan yang sangat jelas dan tidak bisa dipercaya karena tidak independen lagi. Karena apa? Dia lebih tunduk kepada kemauan penguasa. Hal ini kan sangat untuk menghadirkan pemilu yang jujur, adil dan kredibel.
KPU saat ini terus memaksa perhitungan suara dari data yang cacat, ditambah alat hitung menggunakan aplikasi perhitungan suara yang bermasalah dan telah dimodifikasi dengan menggunakan algoritma tertentu yang selalu menggelembungkan suara paslon 02, tapi mengurangi paslon 01 dan paslon 03. Pegawai KPU itu hanyalah operator-operator yang memasukkan data, tidak bisa mengedit jumlah perolehan suara karena server KPU ternyata bukan dari ruangan komputer KPU, tapi dikendalikan dari cloud Alibaba di Singapura. Bahkan menurut komunitas Cyberty, selain Singapura juga ada Cina dan Prancis. Operator KPU hanya pura-pura sibuk mengolah data padahal data sudah terisi. Karena itulah jika KPU punya etika baik dan ingin jujur dan adil, KPU harus transparan dan bersedia diaudit oleh lembaga independen tertentu. Selama KPU menutup diri, maka pemilu ini cukup berindikasi sandiwara untuk melegitimasi kecurangan. Hal ini menurut saya nggak ada gunanya mengajukan sengketa pemilu di Bawaslu ke MK, karena sampai saat ini lembaga itu hanya perpanjangan tangan dari penguasa. Jika hak angket berjalan lancar, akan bisa membongkar segala kecurangan. Sayangnya seperti rezim sedang bergerilya untuk menggagalkan hak angket tersebut. Memang hanya makar Allah yang bisa menyelesaikan kejaliman dan keragusan Pak Lurah. Jadi sayangnya sampai saat ini DPR juga masih ada gamang. Saya kurang paham di sini gamangnya itu karena memang ada salam tempel dari penguasa atau gamang karena ketakutan tersendiri. Tapi indikasi gamang karena salam tempel mungkin besar sekali ya. Jadi hal inilah yang membuat rakyat itu membuat gerakan namanya kedaulatan rakyat yang akan dimulai hari ini tanggal 18 sampai tanggal 20. Akan ada kedaulatan rakyat yang menggerutu KPU dan DPR. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan kedaulatan rakyat itu bisa berhasil dan Indonesia tetap aman-aman saja. Terima kasih. Merdeka.